adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Selasa 19 Desember 2023, hari biasa khusus Advent. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkaulah pencipta dan pemelihara kehidupan. Utuslah Putramu agar menjadi daya hidup bagi kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan 25. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel, yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk mengabarkan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataan yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang-orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa dia telah mendapat suatu penglihatan di dalam bait suci.
Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabeth istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, David. Tadi diceritakan bahwa tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, awalnya kan Zakaria ayahnya itu nggak percaya, makanya dia jadi mundur. Terus apa yang dilakukan sama Zakaria ini salah atau enggak, Romo? Baik. Selamat pagi para Pisau dan David. David, apakah mamamu pernah menceritakan tentang kau dikandung? Gimana ceritanya? Katanya pas saya dikandung tuh saya sering sakit perut mengenai ibu. Tendang-tendang. Ya. Jadi pemain bola. Terus apa lagi? Saya pas saya lahir itu lahirnya di siang, pas jam 12 siang. Oh, jadi kamu berdoa Angelus setiap hari ya? Itu duduknya. Oke. Jadi Bapak Ibu Pirsawan, setiap orang dilahirkan dengan caranya dan sejarahnya sendiri. Ya. Tadi David sudah menceritakan sejarahnya bahwa di kandungan dia selalu tenang-tenang mamanya. Ya. Dan lahir pada jam 12 siang. Pada saat Angelus dia lahir. Ya. Nah, sekarang kita menuju pada Yohanes Pembaptis. Gimana ya rasanya ya? Kalau orang berkeluarga, hidup berkeluarga, tidak dikaruniai anak. Tahun pertama kosong, tahun kedua bolong, tahun ketiga kosong, tahun keempat tidak ada apa-apa, tahun kelima terus sampai 10-12 tahun. Berharap-harap tapi tak pernah muncul. Demikian pula seperti Zakaria dan Elisabeth, nunggu punya anak sampai sudah beruban, sudah masuk jenis kakek. Elisabeth sudah masuk jenis nenek karena usia. Ya, biar orang bilang nenek lincah, ya, karena belum punya anak toh. Jadi boleh dikatakan pengalaman yang diuraikan oleh Lukas, ya, di mana Lukas adalah seorang pengarang Injil yang mempunyai ciri khas membicarakan atau membahas tentang kisah kanak-kanak Yesus. Bagaimana dia membedahnya dalam Injil Lukas, tentu dengan wawancara-wawancara yang dilakukan sebagai seorang dokter. Jadi boleh dikatakan Lukas tidak mengarang, ya, tetapi betul mendengarkan sharing pengalaman Elisabeth dan pengalaman Zakaria tentang anaknya Yohanes Pembaptis. Maka dia tuangkan dalam Injil pada hari ini. Di mana ketika Yohanes Pembaptis belum ada, mereka menanti-nantikan kelahiran Yohanes Pembaptis, tapi tak pernah kunjung tiba. Tapi tiba-tiba ada lotre istilahnya. Zakaria kena undi untuk berdoa di bait Allah. Padahal sudah tua sebagai seorang imam. Dan di sana terjadi dialog dengan Gabriel. Tapi kunci persoalannya adalah Zakaria menggunakan rumus biologis secara manusiawi. Kalau sudah berumur 60 tahun, seorang wanita tentu tidak bisa mengandung. Sudah lewat waktu subuhnya. Logika itu dipakai. Ya. Tetapi lalu Zakaria lupa bahwa bagi Tuhan tiada satu pun yang mustahil. Ya. Maka Tuhan menghampiri Zakaria di bait Allah melalui Gabriel, dan Gabriel menyatakan apa yang akan terjadi. Lalu dia kata, nggak mungkinlah dalam hati. Karena itu langsung ditembak oleh Gabriel. Engkau tidak percaya, kau bisu. Dan betul, selama Elisabeth mengandung, dia bisu. Maka lalu ketika Maria mengunjungi Elisabeth pun,
dia hanya saja, tidak bisa buat apa-apa. Tetapi Elizabeth mengatakan apa? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bayi yang dalam kandunganku bergembira, bersorak kegirangan. Dan itulah Yohanes Pembaptis. Setelah dia lahir, namanya juga dipersoalkan, harusnya Zakaria Junior. Tapi Elizabeth mengatakan bukan, namanya Yohanes. Berasal dari Allah, hadiah dari Allah. Tanya bapaknya deh. Terus Yohanes, mukanya terbuka, bisa ngobrol dan bisa menceritakan pengalaman di bait Allah. Nah, saudara terkasih, hidup kita juga merupakan sharing pengalaman iman dalam urusannya dengan Tuhan. Injil pada hari ini men-sharingkan tentang sejarah kelahiran Yohanes Pembaptis. Bagaimana reaksi-reaksi orang tua. Demikian pula ketika kita hadir dalam kandungan ibu kita masing-masing, ada cerita-ceritanya. Yang mereka semua menyimpan dalam hati semua peristiwa yang terjadi. Nah, ketika kita masuk di dalam kandungan ibu, itulah berkat bagi kita semua. Dan ketika kita lahir, kita diberikan oleh Tuhan karunia kehidupan, di mana kita harus mempertanggungjawabkannya, kita perlu memeliharanya, ya, supaya apa? Hidup kita ini aman dan nyaman. Karena itu, dalam peristiwa Natal, kita sebagai seorang Kristiani mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Kita sebagai manusia tidak mampu mendekati Tuhan. Karena apa? Kekurangan dan dosa-dosa kita. Tetapi dengan karunia Allah yang menyapa melalui kelahiran putranya Yesus, maka kita mengerti bagaimana kasih Allah hidup dalam diri seorang bernama Yesus, yang hidup melalui Bunda Maria, yang hidup dalam terang Roh Kudus, yang juga hidup di dalam pendampingan Yusuf. Maka kita juga diberikan oleh Tuhan pendampingan itu agar kita memasuki jalan keselamatan. Di mana jalan keselamatan itu rumusannya adalah satu, Yesus adalah Sang Juru Selamat. Maka kita harus mengimani itu, bersyukur kepada Tuhan yang telah memilih kita menjadi putra-putrinya, yang akan menjadikan putra-putri Yesus. Sehingga Natal merupakan satu kabar gembira. Natal atau kelahiran merefleksikan kita akan kasih karunia Tuhan. Maka kalau diperhatikan dalam tatanan, ya, kelompok lilin Advent, kita berada dalam lilin Advent sukacita. Bersukacitalah sebagaimana para gembala bersukacita ketika dia mendengar Kristus telah lahir di Bethlehem. Maka kita juga harus terbuka dan berterima kasih. Karena apa? Sang Juru Selamat kita harus telah hadir, dan kita harus membuka hati dan diri kita sehingga kita merasa aman dan nyaman. Selamat mempersiapkan kelahiran Yesus. Bukan hanya bikin kue, pakai baju baru ya, pakai sepatu baru, tetapi dengan hati yang baru, dengan penuh sukacita. Selamat pagi.